Oke, hai kawan-kawan, kembali lagi ke YouTube channel saya bersama saya Hadiman Nacon ya. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Kita pergi mengunjungi 3 tempat. Yang pertama adalah Little Tokyo. Yang kedua adalah ke Korean Town dan yang ketiga adalah kita ke Toy District ya, yang berada di tengah downtown. Jadi kita nggak usah banyak cerita, kita langsung ke sana dan kita sambil melihat rekaman yang saya rekam dan kita sambil berbincang-bincang. Oke kawan-kawan, hari ini kita mau pergi mengunjungi 3 tempat ya. Dan ketiga tempat itu berada di downtown Los Angeles. Jadi tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Little Tokyo ya. Jadi di Amerika ada 3 tempat komunitas tempat tinggal orang Jepang terbesar, dan ketiga tempat itu berada di negara bagian California dan salah satunya berada di Los Angeles downtown ya, yaitu tempat sekarang yang akan kita kunjungi. Jadi sebelum kita sampai di sana kita bisa melihat ya situasi sekitar kita ada apa aja. Ini adalah Reverend Howard Toinumi ya. Jadi dia adalah orang yang membangun Little Tokyo ini. Kurang lebih seperti itu ya. Di tahun 1960 sampai 1970. Jadi ini dibuat untuk menghargai jasa dia. Jadi sekarang kita sedang berada di Little Tokyo downtown Los Angeles. Nah, sebelumnya saya mau bacakan sedikit cerita tentang Little Tokyo yang saya cari tahu dari tempat sekitar ya, bukan dari Google. Nah, tapi dari tembok nih. Lihat dari sini, dari tiang nih ya, ada tulisannya. Jadi saya catat nih. Jadi bukan saya lihat dari Google. Langsung saja ya. Jadi Little Tokyo juga dikenal sebagai distrik bersejarah. Little Tokyo adalah distrik etnis Jepang Amerika di pusat kota Los Angeles dan jantung populasi Jepang Amerika terbesar di Amerika Utara. Ini adalah yang terbesar dan terpadat dari hanya 3 Japantown resmi di Amerika, dan semuanya berada di Los Angeles ya. Jadi itu adalah terjemahan yang saya buat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi di sepanjang jalan ini semuanya adalah usaha-usaha yang dibangun oleh orang Jepang, mulai dari tempat massage, restoran ya, seperti restoran mie ramen, makanan sushi ya, macam-macam, pokoknya makanan Jepang. Baru luas dari Little Tokyo ini 4 are ya. Saya tidak tahu betul atau enggak, saya cuma melihat yang ditulis seperti itu ya. Jadi saya tidak mengukurnya. Jadi di sini ditulisnya 4 are luasnya. Dan lokasi ini dibangun sejak tahun 1942, tapi mulai diresmikan tahun 1960 ya. Jadi itu sedikit biografi yang saya catat. Sebenarnya banyak, cuma saya catat yang penting-penting aja nih. Nah, jadi cuaca di sini sekitar 29 derajat sampai 30 derajat Celcius karena sekarang lagi masuk musim panas. Nah, baru di sebelah kiri ini adalah hotel ya. Ini seperti hotel ya, Little Tokyo Hotel. Saya tidak pernah masuk. Oke, kita pelan-pelan jalan ya. Nah, di sini usaha-usaha yang dibangun adalah seperti yang tadi saya bilang, seperti usaha restoran menengah ke bawah ya, restoran kecil, bukan restoran besar. Dan di atasnya itu adalah tempat tinggal. Jadi mungkin mereka menyewa lantai 1 ya sebagai tempat usaha mereka. Jadi ini saya pelan-pelan merekam supaya Anda bisa melihat langsung apakah ini benar adalah usaha atau bukan. Ya, jadi saya pelan-pelan merekam nih biar Anda bisa melihat secara langsung nih ya. Nanti sebentar lagi saya mau live di seberangnya. Jadi di seberang ada outdoor plaza ya, yaitu Japanese Village Plaza. Ini mie ramen lah, restoran mie ramen. Jadi hanya beli to go. To go itu artinya kita beli bawa pulang, nggak boleh makan di dalam. Baru ini apa nih? Chop suey ya, sejenis makanan Chinese food nih. Ini bukan makan Jepang, ini Chinese food ya. Oke, kita pelan-pelan jalan dan kita bisa lihat ya, masih banyak usaha yang belum buka di sini. Nah, kita terus jalan dan setelah kita sampai di depan kita bisa melihat sebuah museum Jepang Amerika, tapi lagi tutup ya. Nama museumnya Japan American Museum.
Oke, kita terus jalan. Nanti kita akan belok kanan dan kita putar balik ya. Kita nyebrang nih dulu. Jadi saya pelan-pelan, saya tidak edit, dan saya mau Anda melihat situasi di sekitar saat ini seperti apa. Oke, kita terus jalan ya. Depan itu adalah museum ya. Saya belum pernah masuk, tapi saya lihat dari YouTube ya, itu di dalamnya adalah banyak bangunan-bangunan atau apa, seperti barang-barang bersejarah Jepang Amerika lah, seperti pakaian perang, baru alat-alat perang masa penjajahan Jepang. Oke, sekarang kita mau nyebrang nih ya. Dan di sebelah kanan itu Anda bisa lihat itu adalah logo Japanese Village Plaza. Jadi ini seperti tempat makan tapi outdoor ya, bukan indoor. Jadi dia bukan di dalam mall, di luar nih. Ya, jadi namanya Japanese Village Plaza. Dan sebentar lagi saya mau nge-live di depan. Ya, saya mau nge-live sambil kita jalan dan sambil kita expose ada apa aja di dalam, dan Anda juga bisa melihat itu adalah saya asli ya. Jadi ini asli saya rekam nih. Oke, kita pelan-pelan jalan. Di tembok ini juga ada gambar ya, gambar orang-orang Jepang yang berpengaruh di Amerika ini. Oke, kita terus jalan lebih dekat lagi. Nah, ada tulisannya ya, Japanese Village Plaza. Kita terus jalan pelan-pelan tanpa saya edit, jadi Anda bisa lihat ya. Itu Miramen, di belakang ada Miyako Hotel ya, ada tulisannya. Oke, sekarang kita mau nge-live sebentar ya. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Manacun ya. Jadi hari ini adalah hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Jadi hari ini kita sedang berada di Little Tokyo di daerah downtown Los Angeles. Nah, jadi tadi kita sudah lihat ya, yang saya rekam itu adalah daerah yang bernama Little Tokyo yang berada di downtown Los Angeles. Dan sekarang kita sedang berada di sebuah tempat ya, yaitu di Japanese Village Plaza. Jadi Japanese Village Plaza ini adalah tempat makan-makan ya, tempat di mana kita bisa menemukan berbagai jenis makanan khas Jepang yang berada di daerah Little Tokyo ya. Jadi nama tempat ini adalah Japanese Village Plaza, tapi berada di Little Tokyo ya. Jadi nama jalan ini adalah Little Tokyo yang berada di Los Angeles downtown. Jadi saya bawa Anda lihat dulu di sekitarnya. Jadi tadi saya menuju ke sini dari rumah dengan cara naik bus. Saya tidak merekamnya ya. Bus-bus yang seperti di video-video pertama yang saya rekam. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi saya tidak rekam lagi. Karena Anda sudah melihat beberapa video yang saya upload itu kan saya ada naik video. Jadi tujuan saya adalah supaya Anda tahu bentuk bus itu. Ya, jadi saya tidak rekam lagi sekarang. Nah, jadi sekarang inilah situasi yang berada di sekitar saya. Ya. Oke. Sekarang kita langsung jalan aja ya. Kita mau lihat jalannya seperti apa. Sebenarnya pada saat tahun 2018, 2017 saya juga udah pernah kesini, tapi saya belum buat video YouTube ya. Jadi sepanjang tahun 2017, 2018, 2019 saya udah banyak jalan-jalan di daerah Los Angeles, Las Vegas, dan Hawaii. Tapi saya belum buat video YouTube. Ya, jadi selama ini semua video saya upload ke Facebook atau Instagram. Nah, tapi kali ini beda. Karena sekarang ini saya kan mau buat video YouTube. Jadi saya datang lagi ini, ya. Jadi ini adalah rekaman terbaru yang saya lakukan. Bukan rekaman yang saya ambil dari Facebook atau Instagram. Ya, jadi saya mau Anda tuh mengerti bahwa saya merekam ini sekarang, ya. Jadi sekarang ini tahun 2020. Jadi bukan tahun 2017, 2018 ataupun 2019. Jadi nggak usah banyak cerita, saya rasa segitu cukup cerita tentang saya. Jadi sekarang kita lanjut, kita fokus ke cerita tentang tempat ini. Jadi di tempat ini kita bisa menemukan berbagai jenis makanan ya. Namun makanan yang paling khas itu adalah mie ramen. Jadi mie ramen itu adalah mie khas Jepang. Ya, kita jalan pelan-pelan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, kita jalan. Nah, mie ramen saya rasa di Indonesia juga ada ya. Baru
ada juga ayam kari ya. Jadi ini saya udah pernah makan di tempat lain, bukan di restoran sini. Dan menurut saya sih restoran makanan Jepang sih oke lah kalau di Amerika ya. Maksud saya bisnis tersebut cukup bisa menghasilkan duit. Jadi ini adalah lokasi yang berada di dalam Japanese Village Plaza tersebut. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat berbagai jenis makanan ya, makanan khas Jepang. Seperti sushi. Namun saya kurang suka sushi. Kalau mie ramen masih oke lah. Baru bento masih oke lah ya, seperti hoka-hoka bento yang ada di Indonesia. Ini ada restoran sushi ya. Jadi inilah situasi saat ini ya. Banyak sih mie ramen semua nih. Ya, ada juga toko-toko yang menjual souvenir khas Jepang ya, pakaian Jepang, boneka-boneka Jepang. Namun ada juga beberapa toko yang tutup, yang masih tutup ya, seperti ini. The little one, you know, was probably like. Indah ternyata. Inilah situasi yang berada di dalam Japanese Village Plaza ya, tempat-tempat usaha. Panjang ya, ada juga jual es krim ya, pokoknya es krim Jepang lah nih. Jadi bagaimana? Apakah Anda merasa tempat ini cukup bagus? Kalau Anda merasa tempat ini cukup bagus, silakan kasih komen dan kasih tahu apa alasannya. Jadi begitulah suasana yang ada di Little Tokyo ini ya. Lebih tepatnya di Japanese Village Plaza. Ada cewek cakep nih. Semoga kita pura kan lewat biar bisa sambil rekam mukanya ini. Inilah situasinya ya. Baru di sini juga ada Little Tokyo Mall. Jadi kawan-kawan, sekarang kita lagi ada di Little Tokyo Mall ya. Kita udah masuk ke mall nih. Wah, banyak yang gulung tikar teman. Buka ya, tutup kali. Kita jalan sambil lihat ya. Di sini kita bisa menemukan berbagai jenis boneka Jepang, robot Jepang, mainan-mainan Jepang seperti ini. Itu ya, yang Dragon Ball. Kira-kira seperti itu loh. Jadi begini situasi yang ada di dalam mall tersebut ya. Kalau ini terus jalan keluar kita ke Hotel Miyako ya.
Oke kan kawan, sekarang kita keluar dan kita langsung menuju ke seberang, bukan seberang, di sampingnya, di samping Little Tokyo Mall ini ada satu tempat sembahyang orang Jepang, namanya Koyosan Buddhist Temple ya. Saya tidak bisa masuk karena sedang ditutup ya, karena lockdown. Tapi kita bisa melihat dari bagian luar. Ini seperti yang ada di Jepang. Jadi kalau Anda pernah pergi ke Jepang, kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya, saya rekam dengan pelan, jadi Anda bisa lihat ya bentuk-bentuknya, bentuk bangunan dari luar ya. Jadi sekarang dia sedang ditutup. Kita coba mendekat dulu. Jadi suasana seperti ini ya. Jadi ada tulisannya ya, Koyosan Buddhist Temple. Ini tempat sembahyang orang Jepang. Oke, kita coba mendekat, kita maju ke depan. Ya, maksud aku kita mendekat ke pintu nih. Biar bisa lihat dari dekat nih apa itu bentuknya. Ya, ditutup sementara, terus kita lihat di sini adalah waktu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore setiap hari ya. Oke, ini adalah jadwalnya. Oke, sekarang kita keluar, kita belok kiri, kita menuju downtown lah. Kita langsung menuju downtown, dan dari downtown nanti kita akan ke Koreatown, naik bus atau kereta api bawah tanah. Tapi saya tidak akan rekam ya. Saya tidak akan rekam karena di video awal saya datang ke Los Angeles saya udah beberapa kali menyelipkan video saya naik bus atau saya naik kereta api bawah tanah. Jadi kali ini tidak saya selipkan, langsung saya rekam hanya objek wisata yang kita maksud, yang kita mau kunjungi. Oke, kita jalan pelan-pelan. Kita bisa melihat ya, itu nampak City Hall, gedung City Hall ya, yang di sebelah kanan. Itu adalah City Hall Los Angeles. Jadi kita berjalan kaki ke sana, dan dari sana kita akan naik bus untuk menuju ke Koreatown. Atau bisa juga kita naik bus terus terus kita menuju ke stasiun kereta api bawah tanah, dan dari stasiun kereta api bawah tanah kita melanjutkan perjalanan ke Koreatown. Kita lihat aja busnya ada nggak yang langsung menuju ke Koreatown. Jadi cuaca hari ini begitu cerah. Di sini Anda, oke, sekarang kita sudah sampai ya. Kita naik bus tadi. Kita udah sampai di Koreatown nih ya. Sekarang kita langsung jalan aja. Oke, jadi ini situasi di Koreatown, Los Angeles. Jadi di sini kita bisa melihat ya banyak restoran-restoran Korea. Ada juga mall ya, bukan seperti mall tapi bentuknya agak kecil. Hanya 3 tingkat, baru di dalamnya kita bisa menemukan berbagai produk Korea seperti alat-alat kecantikan Korea gitu, maksud saya. Ya, inilah yang saya maksud. Jadi nama tempatnya adalah It's Smart, H-Mart ya. Jadi itu adalah nama-nama restoran yang ada di dalam H-Mart tersebut ya. Ada tulisannya ya, H-Mart. Jadi It's Smart. Jadi ini 3 tingkat. Jadi kita masuk dan kita rekam bagaimana situasi di dalam. Tapi menurut saya sih nggak spesial. Ya, nggak spesial tuh maksudnya tidak ada barang hal-hal yang unik yang bisa kita rekam ya. Tapi oke lah kalau kita masuk ke dalam, kita liput sebentar biar saudara-saudara kita yang di Indonesia tahu gimana sih Koreatown yang ada di Amerika ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bentuk-bentuk ya. Jadi mereka jual masker nih karena lagi corona nih. Ini saya tidak tahu berapa dia jual, tapi kalau saya beli di tempat tinggal saya tuh kurang lebih satu hanya $3. Satu $3 ya. Di atas tuh, di atas gedung yang lantai 3 itu adalah bioskop. Jadi Anda, itu bioskop ya, CGV Movie. Jadi itu adalah bioskop, nama bioskop yang ada di sini. Jadi begitulah bentuk-bentuknya ya, kecil banget. Oke, sekarang kita keluar. Kita mau keluar nih. Jadi kita lanjut ya. Kita sekarang masih berada di Koreatown. Jadi kita terus jalan nih.
begitu panjang ya sampai ke depan, tapi it's okay. Saya mau Anda puas. Ya, saya mau Anda tuh puas. Puas dalam arti apa? Melihat keseluruhan video yang saya rekam. Jadi bentuknya seperti itu. Dan kita sekarang mau nyebrang ya. Anda bisa lihat yang di depan itu. Itu adalah papan nama usaha yang ada di dalam gedung tersebut. Jadi ini di gedung sebelah nih. Ya, jadi oke, kita jalan. Jadi Korean Town ini ada di downtown Los Angeles bagian atas ya, bagian utara. Dan ini adalah papan nama usaha. Jadi Anda bisa cari, misalnya mau makan di restoran apa, Anda tinggal lihat di luar aja. Oh, ada restoran A, B, C, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda tidak perlu tanya sana sini lagi. Jadi tinggal Anda lihat ya. Sekarang kita masuk dalam. Nah, kita bisa lihat ya yang di papan itu, contohnya yang tadi adalah Hanbok Wedding. Oh, ternyata di lantai 2. Mobile itu apa ya? Nama perusahaan kartu telepon. Yang T-Mobile. Lebih lengkap ya. Nah, jadi ini adalah tempat-tempat kita bisa menemukan makanan dan minuman orang Jepang. Ada juga dokter Korea. Sorry, maksud aku makanan Korea. Jadi ada tulisan Korea. Jadi ini sangat besar ya, lebih besar bahkan berlipat-lipat dibandingkan Korea Japanese Town tadi ya, yang Little Tokyo. Ini sangat besar. Jadi inilah ya Korean Town. Jadi saya mau Anda lihat langsung bentuk bangunan usahanya seperti apa. Hampir sama dengan di tempat-tempat lain yang saya kunjungi. Bedanya ini di sini fokusnya kita lebih gampang menemukan makanan-makanan Korea, barang-barang Korea lah ya, pokoknya yang serba Korea. Oke, kita jalan pelan-pelan, kita bisa lihat ya. Dan saya akan pasang musik sedikit, jadi Anda bisa sambil lihat sambil dengar musik, karena saya tahu Anda pasti capek dengar saya bicara.
kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Penacun ya. Jadi sekarang kita lagi ada di Korean Town. Jadi Anda bisa lihat ya, jadi kita sedang berada di Korean Town. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul jam 2.30 siang. Dan sekarang kita akan melihat situasi di sekitar kita dulu ya. Jadi di sini banyak restoran makanan Korea sepanjang jalan. Sebelum saya live sekarang, tadi saya sudah lewat jalan yang begitu panjang ya, dan saya rekam. Jadi Anda bisa melihat berbagai restoran-restoran yang saya rekam dari depan. Nah, di Korean Town ini jalan begitu panjang ya, kiri atau kanan ya. Jadi tidak sependek Little Tokyo yang ada di downtown LA bagian selatan. Jadi kita sedang ada di downtown Los Angeles bagian utara nih. Ya, jadi kita ada di atas nih. Kalau Anda lihat dari peta atau map downtown Los Angeles. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul jam 2.30 dan cuaca sekitar 29 derajat Celcius. Tapi di Amerika mereka memakai Fahrenheit. Kalau di Indonesia kita pakainya Celcius. Jadi 1 Celcius itu artinya 2,5 Fahrenheit. Kurang lebih. Ya, di sini Anda bisa lihat ya, ada jam. Anda bisa lihat. Nah, jadi itu udah jam 2.30 siang. Nah, kelihatan atau tidak? Oke. Nah, jadi di sini banyak makanan-makanan barbecue ya. Ada juga seperti tempat massage. Ya, jadi kita bisa lihat ini. Ini adalah situasi yang ada di sekitar kita. Jadi saya mau Anda tuh lihat. Ya, jadi ini adalah restoran-restoran makanan Korea. Jadi Anda bisa lihat. Ya, beginilah situasinya ya. Oke, kita coba jalan. Panas ya. Panas banget, men. Jadi Anda bisa lihat ya. Jadi ini adalah semua toko ini adalah restoran makanan Korea. Oke. Jadi dari downtown Little Tokyo menuju ke sini Korea Town tadi saya menggunakan alat transportasi bus. Namun saya tidak merekam bus itu ya, karena menurut saya gak ada yang spesial. Yang penting saya udah pernah rekam dan Anda melihatnya. Itu yang terpenting. Jadi beginilah situasi di Korean Town. Ya, ini adalah situasi di Korean Town. Jadi panjang aja jalannya ya. Oke, sekian dulu untuk live videonya ini ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan menuju ke tempat ketiga hari ini ya, yaitu Toei District. Jadi sebelumnya saya mau kasih Anda sedikit penjelasan ya. Toei District itu adalah dimana kita bisa melihat banyaknya orang ya yang berjualan boneka di pinggir jalan ya. Jadi mereka berjualan seperti di Indonesia, Anda tahu kan, jualan rokok di pinggir jalan. Nah, jadi mereka menawarkan bonekanya kepada orang ya. Dan Anda tahu nggak apa yang unik? Mereka berjualan di depan toko yang menjual boneka. Jadi Anda bisa bayangkan kemungkinan orang mau beli boneka sama orang itu, kemungkinan Anda mau beli boneka sama orang itu sangat kecil. Karena di sana kan juga ada toko boneka yang di dalamnya terdapat berbagai jenis boneka. Jelas orang akan memilih untuk masuk ke dalam toko boneka tersebut, betul nggak? Tapi kita bisa melihat persaingan hidup begitu ketat. Dan saya juga pernah melihat hal yang sama seperti waktu saya tinggal di Jakarta. Jadi saya melihat banyak orang jualan VCD porno ya, VCD, DVD, porno. Jadi jualannya di pinggir jalan. Jadi mereka bahkan berjualan di depan toko yang menjual DVD porno. Tapi ada saja yang beli karena Tuhan akan memberikan jalan kepada umatnya selagi umatnya itu mau berusaha. Jadi ini hal yang unik, makanya saya memutuskan untuk kesini. Jadi kalau ini jualan rujak ya, ini adalah rujak Meksiko. Yang jual adalah orang-orang Latin ya, biasanya dari Meksiko.
Jadi ini kita sudah pernah lihat kan waktu kita ke Santa Monica. Jadi kita perpendek video kita dan kita langsung lihat apa yang kita lewat ya. Ini adalah yang orang-orang Mador jualan pakaian, toko-toko, tapi ini tidak spesial ya. Jadi ini saya jalan terus dan saya tidak merekam karena pinggir kiri kanan semuanya menjual masker ya. Jadi keunikan hanya jual masker. Jadi saya tidak membahas hal itu. Yang kita mau bahas adalah hal-hal yang unik tentunya, yang kita nggak pernah lihat di Indonesia. Walaupun kita pernah lihat, iya setidaknya jarang. Ya pokoknya hal-hal yang unik lah. Oke, kita terus jalan kiri kanan semua jual masker nih ya. Kalau Anda lihat teliti. Jadi itulah masker dengan berbagai jenis gambar. Dan sekarang kita sudah mau sampai di Toy District. Inilah tempat yang saya maksud. Ya, tempat sini sebelum corona sangat ramai. Tapi sekarang ramai atau enggak saya nggak tahu. Kita langsung saja menuju ke sini. Jadi kita langsung lihat nih ya. Sebelumnya Anda boleh lihat ya. Di depan ada papan namanya Toy District Area. Jadi ini benar kita sedang berada di Toy District Downtown Los Angeles. Ini yang paling penting ya. Jadi Anda bisa lihat saya dengan pelan berjalan. Jadi di sini banyak toko-toko yang menjual boneka ya. Maksudnya boneka hantu Amerika, boneka ya berbagai jenis boneka lah. Namun yang unik adalah di pinggir jalan ada banyak orang yang juga menjual boneka, menawarkan secara eceran, bahkan harga bisa ditawar. Jadi kita mau lihat yang seperti itu ya, bagaimana mereka bisa survive melawan orang yang berjualan di dalam toko. Kan nggak mungkin. Kita jalan pelan-pelan, kita cari ya. Waduh, ternyata nggak ada, sepi nih. Kita coba pelan-pelan jalan terus ya. Jadi sebelum corona, pada saat tahun 2018, 2017 saya pernah datang ke sini, rame banget. Dan saya terkejut ya melihat banyak orang di pinggir jalan berjualan boneka ya. Mereka berdiri di sekitar sini, mereka tunggu orang lewat dan mereka tawarin kepada orang-orang untuk membeli boneka mereka secara eceran, bahkan bisa ditawar dengan harga yang rendah. Jadi mereka jualan di depan toko yang juga menjual boneka. Jadi Anda bisa bayangkan peluang mereka mencari uang itu seberapa kecil. Karena kan mereka yang ditawarin kan cuma 1-2, sementara di dalam toko tersebut ada berbagai jenis boneka. Jelas lebih bagus kalau kita masuk ke dalam toko dan melihat berbagai jenis boneka yang ditawarkan. Benar nggak kata-kata saya? Kalau Anda merasa salah, tolong kasih komen dan kasih tahu saya apa alasannya. Ya, jadi sekarang kita mesti berada di Toy District. Jadi ini Toy District itu artinya adalah area khusus yang menjual mainan-mainan seperti boneka. Kita jalan terus ya. Jadi ini Anda bisa sambil melihat situasi di sekitar dengan video-video kemarin yang saya rekam. Kurang lebih gedung-gedungnya hampir sama semua. Cuma barang-barang yang ditawarkan berbeda ya. Barang-barang atau usaha yang kita maksud berbeda. Tapi kalau gedungnya sih hampir sama. Kurang lebih seperti ini semuanya. Ya, jadi saya mau Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Walaupun hanya dalam rekaman saya. Itu maksud saya. Ternyata sepi ya, nggak ada orang nih. Tapi nggak apa-apa, kita jalan, kita sambil lihat-lihat. Yang penting Anda bisa melihat situasi saat ini ya. Itu di depan ada homeless ya, seperti yang kemarin saya bilang, orang-orang yang nggak punya rumah ya. Jadi mereka bangun camping dan tinggal di sini. Jadi Anda bisa lihat ABC Toys ya. Ini adalah toko boneka, toko mainan. Ya, jadi mereka menjual berbagai jenis mainan, namun yang paling spesial yang ditawarin adalah boneka. Terutama boneka hantu ya. Kenapa? Karena di negara Meksiko ada satu daerah di mana di daerah tersebut banyak digantungkan boneka-boneka yang di dalamnya dipercaya mempunyai arwah. Jadi mereka datang ke Amerika ini jualan boneka tersebut. Kira-kira seperti itu maksud saya.
Kita jalan terus, kita expose terus, kita lihat, jangan putus asa. Oke, ini adalah ya gembel-gembel ya, yang nggak punya rumah, mereka buat camping di sini. Jadi inilah Amerika ya, hidupnya begitu keras, terlebih di downtown ya, downtown Los Angeles. Bedanya di sini sih cuaca sih nggak ada salju, bagusnya di sini aja. Kalau ke New York mah, waduh kasihan banget, ada salju. Ya, jadi mereka gembel bakal kedinginan kalau udah masuk musim dingin. Kalau di Los Angeles, walaupun sudah masuk musim dingin, cuaca tetap hangat. Oke, kita putar balik, kita lihat ya, pelan-pelan. Kita lihat pelan-pelan. Jadi masih sepi. Biasanya di sini ramai banget ya, dan di sini juga terdapat berbagai jenis grosir. Grosir makanan, grosir minuman. Nah, depan itu adalah gedung-gedung pencakar langit Los Angeles. Jadi kita sedang berada di daerah downtown Los Angeles. Kita sambil jalan. Ya, jadi saya tidak mau potong videonya. Saya mau Anda melihat secara utuh video yang saya rekam. Ya, jadi Anda bisa lihat ini asli situasi saat ini ya, setelah lockdown. Nah, nanti kita pelan-pelan lihat. Nah, di sebelah kiri itu adalah grosir ya. Itu adalah grosir makanan, tapi tidak saya rekam. Nah, sekarang coba kita rekam yang sebelah kanan. Oke, Anda bisa lihat ya, JC Toys itu toko mainan ya, tutup. Baru ada ABC Toys, tutup juga ya. Jadi kita ini putar balik ini. Tadi dari kiri sekarang kita dari kanan nyebrang, putar balik. Oke, baru ini apa nih? Kitchen World Incorporated ya, ini wholesale, grosir. Baru ada toko-toko boneka ya. Oke, jadi begitulah situasi saat ini. Dan sekarang kita mau keluar. Kita lihat. Wah, ternyata ada boneka-boneka seperti ini yang saya maksud ya. Ini adalah boneka-boneka yang mereka percaya di dalamnya itu ada arwah. Anda boleh percaya atau enggak. Dan sekarang kita langsung ke City Hall Park ya. Kita langsung ke balai kota ini. Kebetulan lewat. Jadi saya mau buktikan hari ini ada demo atau enggak. Karena selama 10 hari terakhir kan terus ada demo di sini kan, di balai kota Los Angeles. Kita pelan-pelan jalan, kita lihat bagaimana keadaan situasi saat ini. Inilah dia balai kota Los Angeles ya. Bahasa Inggrisnya City Hall at Downtown Los Angeles. Karena balai kotanya terdapat di tengah kota Los Angeles. Jadi kita jalan, kita lihat ya, asli nih, nggak potong-potong. Kalau Anda merasa saya potong-potong, tolong kasih saya komen. Oke, kita jalan terus. Karena saya buat ini adalah untuk supaya Anda tuh bisa tahu situasi saat ini. Jadi bukan mau buat film. Ya, ini adalah orang demon ya. Satu orang aja. Jadi dia tulisnya why they do us like that. Ya, jadi mereka protes. Sedap nih ya. Oke, kita jalan. Kita langsung menuju ke seberangnya, ke Grand Park. Jadi di sini ada orang camping. Nah, yang camping ini bukan orang gila ya, bukan orang yang tidak punya rumah. Mereka adalah aktivis. Mereka adalah aktivis yang ikut demo. Jadi mereka datang dari luar kota. Dan kita akan lihat dari dekat nih ya, mereka bukan gembel ya, mereka adalah aktivis. Oke, kita jalan terus pelan-pelan. Beginilah situasinya. Ada tulisan bahasa Inggris ya. Dan kita lihat ini adalah kertas ya yang udah ditulis supaya nanti bisa dibawa nih untuk demon. Mungkin untuk besok. Jadi besok kita lihat ada ke downtown lagi atau enggak saya. Karena besok kita mau coba expose tempat lain lagi. Oke, beginilah situasinya. Saya rekam dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dari belakang ke depan, depan ke belakang, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi Anda bisa lihat dengan jelas semuanya. Oke ya.
Cuaca begitu panas, tapi saya tetap semangat untuk Anda. Karena saya tidak mau buat Anda kecewa. Saya mau Anda tahu dengan jelas situasi saat ini ya. Jadi berulang kali saya cerita, saya mau Anda jelas, saya mau Anda itu bahagia melihat video YouTube saya. Jadi begitulah situasi yang ada di Grand Park ini. Ya, jadi Grand Park ini berada di depan City Hall. Ya, jadi saya bukan mau buat film. Saya mau kasih Anda info terbaru atau terkini tentang Amerika. Itu maksud saya buat konten video YouTube pariwisata. Jadi ini adalah mobil yang ada gambar orang dibunuh polisi ya, ditembak polisi. Posternya seperti ini. Jadi Anda bisa lihat. Oke, jadi beginilah situasi di sekitar. Damai tenang. Tak ada demon berarti ini ya. Wits, kita lihat lagi lebih jelas. Mana tahu ada demon ini kan. Kita zoom lagi, ternyata tidak ada massa bergerak. Dan kita langsung pulang. Oke, sebelum pulang kita akan lewat gedung pengadilan Amerika Serikat yang berada di samping City Hall atau balai kota ya. Jadi bentuknya seperti ini. Dan ternyata, ada orang demon ternyata men. Kita lihat ya, ini dari arah lain ini. Jadi ada orang demon nih ya. Kita rekam dikit lah sebelum kita mengakhiri video kita hari ini. Ya, ini ada orang demon nih. Kita bisa lihat ya, kita zoom lagi supaya lebih besar. Kayaknya banyak orang ini. Jadi ini arahnya mau ke Chinatown. Ini arahnya mau ke Chinatown Los Angeles ya. Jadi kita bisa lihat ternyata massa begitu banyak. Kita bisa lihat. Oke, kita pelan-pelan ya, kita lihat langsung nih, massa begitu besar ya. Oke, kita zoom lagi. Kita mau lihat apa sih tulisannya itu biar Anda bisa lihat lebih jelas tulisannya itu. Kayaknya kurang besar nih ya. Jadi ini mereka menuju ke Chinatown. Jadi sebelah kiri adalah mobil polisi ya yang udah menghalau mereka. Dan kita zoom lagi ya, lebih jelas lagi. Kita zoom lagi. Ini baru jelas nih. Jadi ada tulisan ya, Stop Police Brutal. Bahasa Inggris semuanya. Jadi beginilah situasinya. Lagi demo nih. Ini saya rekam dari pinggir jalan, tapi saya tidak ikut demo ya. Karena saya sekarang mau cari bus untuk pulang ke rumah. Karena sebelumnya saya udah ikut demon. Oke, ada cewek angkat getik itu ya, nggak tahu getiknya bersih atau nggak itu. Ada tapi hitamnya itu, nggak dicukur deh. Oke. Ternyata nggak banyak, sedikit aja. Sekarang kita putar balik, kita lihat keadaan mereka yang sudah berada di depan ya. Jumlahnya sebesar apa sih? Oke, jadi begitu situasinya. Kalau belok kanan ke City Hall ya, kalau belok kiri ke Chinatown. Jadi mereka belok kiri ini. Oke, jadi Anda bisa lihat mereka menuju ke Chinatown. Oke, jadi begitulah video untuk hari ini ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun. Jadi sebelum closing, saya mau berbincang-bincang sedikit seperti biasanya. Lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan. Terlebih itu adalah hal yang baik atau positif untuk Anda. Mulailah dengan hal yang kecil. Mulailah dengan apa yang Anda tahu. Mulailah dengan langkah-langkah yang baru. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Jadi bukan hanya kecil, sederhana juga oke. Karena kecil belum tentu sederhana. Kecil bisa aja itu artinya rumit. Jadi jangan tamak. Jadi Anda jangan serakah ya, jangan tamak. Nah, jadi hari ini saya mengunjungi 3 tempat. Kemarin saya juga mengunjungi 3 tempat, ya. Dan tempat kemarin kita ambil rekaman di downtown Los Angeles. Dan hari ini kita juga merekam 3 tempat objek wisata yang ada di Los Angeles. Nah,
Kenapa saya tidak merekam dengan banyak, padahal sangat banyak objek wisata yang terdapat di Los Angeles? Alasannya adalah bukan cuma karena masih lockdown. Jadi ada hal lain yang saya pertimbangkan. Misalnya Anda sedang makan ini. Terus karena Anda sudah kenyang, saya kasih lagi Anda makanan dan Anda paksa untuk makan. Apa yang terjadi? Yang terjadi Anda bukan akan semakin kenyang. Justru Anda akan mengalami sakit perut atau hal-hal yang tidak baik sampai mengakibatkan Anda masuk ke rumah sakit. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah maksud saya kenapa saya hari ini cuma pergi mengunjungi 3 tempat dan kemarin juga mengunjungi 3 tempat. Karena saya melihat waktu ini ya. Sorry ya kalau bisa saya bicara gagap ya, kurang lancar. Tapi sekali lagi saya tidak mau edit. Ya, jadi maksud saya melihat 3 konten untuk 1 hari itu sudah lebih dari cukup. Kalau saya paksakan 10 konten untuk Anda, apakah Anda senang melihatnya? Seperti saya kasih Anda 1 contoh lagi. Ketika Anda pergi melihat konser. Ketika konser itu hanya 1 jam, mungkin Anda merasa terlalu cepat. Tapi kalau saya kasihkan Anda melihat konser yang 4-5 jam, Anda akan merasa bosan, lelah, capek. Jadi contohnya konser musik ini, yang standarnya adalah 2,5 jam atau 3 jam. Jadi sama seperti saya sekarang buat video ya. Jadi saya buat video ini kadang editnya sedikit karena kadang editnya banyak. Nah, editnya sedikit itu karena apa? Karena saya mau Anda tuh melihat sisi positif dan juga sisi negatif yang ada dalam rekaman video saya. Jadi itu maksud saya dan terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau Anda memang suka kepada video saya harap Anda kasih like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya.